Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini masih memberikan kita taufik, hidayah, inayah dan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini tahun 1446 Hijriah pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tujukan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhlak mencerminkan keimanan kita kepada Allah. Akhlak itu adalah perilaku, kepribadian yang kita miliki, tingkah laku yang kita lakukan, yang ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan diri sendiri, maka akan kelihatanlah akhlak atau kepribadian yang kita miliki. Akhlak itu mencerminkan keimanan kita. Maka dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah mengingatkan kepada kita kaitannya dengan akhlak kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul suri teladan yang baik bagimu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita selaku umat Islam dalam membentuk kepribadian atau akhlak kita hendaklah meniru akhlak-akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa. Begitu juga rasul-rasul yang lain. Dia adalah manusia biasa. Dia makan, dia minum, dia menikah, dia bekerja. Namun akhlak kepribadian daripada rasul-rasul terutama Rasulullah Muhammad SAW itu adalah akhlak yang baik, karena Rasul terhindar dari akhlak yang jelek atau jahat, sehingga Rasul bersifat maksum. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedikit contoh akhlak Rasulullah. Kenapa kita harus mencontoh akhlak Rasulullah? Karena Rasulullah itu bersifat sidik, benar, bersifat fatonah, bersifat tabligh, dan bersifat amanah. Yang tentunya dari sifat-sifat Rasul ini membuat kita menjadi yakin bahwa akhlak yang harus kita tiru adalah akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Terkadang kita ini manusia itu justru tidak mencontoh kepribadian, perilaku kita, tidak mencontoh Rasulullah, tapi justru mencontoh figur-figur atau public figure, yang justru public figure yang kita idolakan ini menjadikan tingkah laku kepribadian kita itu menjadi tidak baik. Bagaimana Rasulullah itu bersifat sidik, kalau berkata itu benar, maka kita tiru bagaimana kalau kita itu berkata harus yang benar. Atau paling tidak kita berusaha berlatih untuk selalu berkata-kata yang baik dan benar dengan cara membiasakan diri. Contohnya mengucapkan salam.
Ketika kita bertemu seseorang, ketika kita berpisah, ketika kita berjumpa dengan orang lain, ketika kita mendapat telepon dari orang lain, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang dan barokah atas kalian. Ini adalah ada unsur doa di sini. Berbeda ketika kita bertemu dengan teman-teman kita atau ketemu dengan seseorang dengan mengucapkan kata-kata yang lain. Misalnya, "Hey bro, piye kabare?" atau dengan kata-kata "piye friend?" dan seterusnya akan lebih indah dan lebih baik ketika kita mengucapkan salam. Kemudian contoh sedikit akhlak Rasulullah, yaitu kasih sayang. Rasulullah itu mempunyai sifat kasih sayang kepada siapa saja, baik pada keluarganya, kepada orang lain, maupun kepada musuh-musuhnya. Ketika itu ada seorang pengemis yang dia tidak suka dengan Rasulullah karena dia belum tahu. Sehingga apa? Pada setiap pagi pengemis itu disuapi sama Rasulullah. Sehingga baru tahu, oh ternyata itu adalah Rasulullah Muhammad. Bahagia dia. Begitu kasih sayang dia kepada orang yang tidak punya pun memberikan kasih sayangnya kepada keluarganya, kepada anaknya, bahkan kepada musuh-musuhnya. Dia selalu memberi maaf kepada musuh-musuhnya. Perilaku akhlak kita yang lain adalah wata'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam sesuatu kebaikan. Tolong menolong dalam hal kebaikan ini adalah kewajiban bagi umat Islam. Yang ketiga mungkin akhlak dan perilaku Rasulullah, di mana dia punya rasa tanggung jawab, amanah terhadap tugas yang sudah diembannya. Bagaimana kita menyontoh Rasulullah seandainya kita mendapat amanah, tanggung jawab dari manapun, baik dari organisasi, dari atasan kita, dari suami kita, dari anak kita, atau dari yang lainnya, itu kita menjadi orang-orang yang bisa amanah, bisa bertanggung jawab, mengemban tugas itu dengan sebaik-baiknya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Masih banyak lagi contoh akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan ini. Maka dengan akhlak kepribadian yang kita miliki ini bisa mencerminkan kualitas keimanan kita. Bagaimana kita seorang wanita bisa menutup aurat karena keimanan yang kita miliki. Bagaimana akhlak kita kepada suami kita, dan semua itu harus kita pelajari. Kalau kita tidak belajar Al-Quran dan Al-Hadis, tidak mungkin kita bisa berakhlak dan berkepribadian yang baik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.